Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أشرقت على قلوبه شمس الهدى فأضاءت لهم السبيل القويم أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Sekaligus kita berupaya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita akan menjadi hambanya yang bertakwa, yang muttaqin ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di tanggal 15 Sya'ban. Semakin dekat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Namun pada khutbah hari ini saya ingin menyampaikan sepintas kilas yang banyak dibicarakan orang, yaitu tentang salafi, manhaj salafi. Ada yang mengatakan kami ini salafi, ada yang mengatakan itu kelompok salafi. Maka kita perlu memahami sebagai umat Islam, karena umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi beberapa kelompok. Yang pertama, sabiqul awwalun, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yaitu golongan muhajir, artinya orang-orang yang berhijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, yaitu penduduk Madinah yang menerima Rasul dan masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang berada di zaman Rasul dalam menghadapi segala persoalan keagamaan agak mudah, karena masih ada sumber hukum, yaitu Rasulullah. Kalau ada persoalan, tuntas ditanyakan kepada Rasulullah, mungkin dijawab dengan hadis, mungkin dijawab oleh Rasulullah melalui Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah peninggal Rasul, bertanya kepada siapa lagi? Kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka yang hidup setelah Rasul wafat itu ada yang disebut salafus saleh. Ada beberapa pendapat siapa saja yang masuk golongan salaf itu. Menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, salaf adalah para sahabat Rasulullah dan para imam dari 3 abad sesudah Rasul. Itu Abdullah bin Baz, pengikut Wahabi ini. Kemudian Syekh Ibnu Utsmain juga dari kalangan Wahabi mengatakan Salafi tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, namun semua yang berpegang dengan mazhab salaf itu adalah Salafi. Kenapa mereka ini berpendapat demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairakum qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan hadis ini juga berpendapat yang dimasukkan salaf, ulama salaf itu yang hidup 3 abad Hijriah sesudah Rasul. Jadi kalau dia masih hidup di abad 3 Hijriah itu salaf. Yang menjadi masalah pengikut salaf, pengikutnya tinggal nambah huruf iya di ujung. Salafi berarti pengikut ulama 3 abad setelah Rasul. Kenapa kita harus tahu? Karena manhaj Rasul, tata cara Rasul beribadah yang sampai kepada kita melalui ulama-ulama salaf itu. Sebagai contoh, bagaimana Rasul membaca bismillah ketika membaca Fatihah dalam sholat? Banyak cara yang diajarkan Rasul. Pertama, ketika di Mekah Rasul membaca Fatihah tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca bismillah. Kemudian dicontohkan lagi dibaca bismillah itu secara sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. 2.
Yang ketiga, diajarkan lagi dibaca jahar di rakaat pertama dan sir di rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya di rakaat pertama. Di rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana pernah dicontohkan Imam Masjidil Haram ketika datang ke Jakarta ngimam di Masjidil Istiqlal, Sudais, memakai cara ini. Kemudian cara yang keempat, dibaca jahar semua, baik rakaat pertama maupun kedua. Ini manhaj yang sampai kepada Rasul, cara membacanya. Dari mana kita tahu? Apakah kita langsung kepada hadis Rasul? Tidak mungkin. Kalau tidak melalui ulama-ulama, tidak mungkin. Yang akan terhubung kepada Rasul itu adalah manhajul salafi. Manhaj salaf apa artinya? Tariqul wadih ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teori atau jalan yang jelas terhubung ibadah kita dengan cara Rasul. Melalui siapa? Yang termasyhur. Banyak ulama salaf itu, tapi yang masyhur 4. Maka menjadi imam mazhab. Bukan hanya 4 ini, bukan. Banyak imam-imam itu. Tapi yang masyhur, yang banyak pengikut, 4 ini. Imam Hanafi. Kita buktikan apakah dia salafi. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berdasarkan hadis tadi, siapa yang hidup mulai zaman Rasul sampai 3 abad dan dia menjadi ulama, itu adalah salafus saleh. Berarti Imam Hanafi ini termasuk imam salafi. Yang kedua, Imam Maliki, lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Jadi di abad pertama dan abad kedua hidupnya, 179. Masih abad kedua Hijriah. Juga termasuk imam salafi yang hidup waktu itu. Yang ketiga, Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204. Sudah memasuki abad ketiga Hijriah. Masih termasuk imam salafi, Imam Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hambal, lahir 164 Hijriah, wafat 248 Hijriah. Masih berdasarkan hadis tadi, masih termasuk salafus soleh. Maka siapa yang mengikuti mazhab ini, walaupun tidak menyebut kami ini salafi, jelas dia adalah mengikuti ulama salafi. Nah, apakah kita dapat mengikuti 4 cara tadi kita pribadi? Tidak mungkin. Kita dalam sholat akan memakai 3-4 cara tadi. Kita memilih salah satu yang cocok sesuai dengan akal pikiran, pendapat kita dan ulama kita. Dalam memilih salah satu itu namanya bermazhab. Maka tidak mungkin orang bisa melakukan ibadah, membaca bacaan sholat segala macam itu kalau tidak melalui ulama salaf yang termasuk imam mazhab itu. Ada mazhab baru, pengikut Muhammad
bin Abdul Wahab yang dikenal Wahabi. Abdul Wahab ini lahir abad ke-11, yaitu 1115 Hijriah, wafat 1206 Hijriah. Kalau berdasarkan hadis tadi bahwa yang dimaksud salaf itu di abad 1, 2, 3, susah mengatakan bahwa Wahabi adalah Salafi. Hanya orang salaf Wahabi yang bisa menjelaskannya. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, kita tidak bisa menjelaskan bahwa dia adalah salaf. Kenapa? Karena lahirnya sudah abad ke-11, sedangkan salaf itu abad ke-3. Abad ke-4 itu namanya sudah khalaf, orang belakangan. Kita ini termasuk khalaf, sudah belakangan, bukan salaf. Maka untuk terhubung kepada ibadah-ibadah kepada Rasul, kita harus melalui imam-imam yang paham. Kenapa kita percaya dengan Imam Syafi'i? Karena track recordnya sudah jelas. 7 tahun hafal Al-Quran, umur 14 tahun sudah sekian ribu hafal hadis. Hafal hadis lebih dari 3.000. Maka dia digelar dengan Nasirus Sunnah. Faham hafal hadis dan paham, bukan sekedar hafal Al-Quran dan paham, hafal hadis dan paham. Maka beliau mampu menetapkan hukum ini sunnah, berdasarkan ini sunnah. Termasuk imam-imam yang lain. Kenapa berani beristimbat hukum? Karena hafal dan paham Al-Quran dan hadis. Kalau kita langsung kepada Al-Quran hadis, di mana kamu paham dan hafal Al-Quran hadis itu? Jelas berguru kepada ulama. Tidak mungkin kita begitu langsung belajar, langsung paham Al-Quran, bisa nafsirkan, bisa mensyarahkan Al-Quran. Tidak mungkin. Dari mana? Kami ini langsung Al-Quran hadis. Dari mana langsungnya? Belajar dengan siapa? Apa dapat wahyu? Tidak mungkin. Itulah maka Adam mengatakan, ikuti ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi yang menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat memahami ajaran-ajaran yang kita anut, yang kita kerjakan, kita paham, sehingga kita mantap beribadah sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم صل على ملائكة المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة